Halo guys, David di sini dan ini adalah Coolpad Cool Dual. Sebenarnya HP ini nggak bisa dibilang HP yang baru-baru banget, karena udah diluncurin sejak tahun lalu di luar negeri dengan nama Liiko Cool One. Nah, Coolpad Cool Dual ini bisa dibilang kembarannya yang diproduksi di Indonesia dan dijual secara resmi dengan harga 3,2 juta. Apakah HP ini worth it buat dibeli? Ayo kita mulai pembahasannya dari bagian desain dulu, tapi setelah pesan-pesan dari sponsor yang satu ini. Pengen belanja di toko online di Amerika, tapi ongkirnya mahal. Cobain jasa US Go Buy, karena US Go Buy menyediakan jasa pembelian barang di toko online Amerika seperti Amazon, eBay, Best Buy, dan lainnya dengan ongkos pengiriman yang lebih murah dari harga standar. Metode pembayaran yang bisa digunakan cukup beragam, mulai dari kartu kredit, PayPal, Webmoney, dan My e-Wallet. Untuk info lebih lanjut, langsung kunjungi aja situs US Go Buy melalui link di kolom deskripsi di bawah video ini, dan mulai berbelanja dengan ongkir yang lebih murah. Secara penampilan, Coolpad Cool Dual kelihatan cukup standar. Di bagian depan atas HP ini, kita akan menemukan sensor cahaya dan proximity, earpiece, kamera depan, dan LED notifikasi. Sedangkan di bawahnya ada 3 tombol kapasitif yang ada lampu backlight-nya. Sekilas, bagian depan HP ini akan kelihatan nggak punya bezel di bagian kanan kirinya karena semuanya kelihatan hitam. Tapi setelah layarnya dihidupin, bezel berupa garis berbentuk kotak hitam di pinggir layarnya akan langsung kelihatan. Apakah penampilan kayak gini nggak enak dipandang? Awalnya sih begitu, bezel hitamnya kelihatan nggak nyatu sama bodinya yang berwarna putih. Tapi setelah sejam 2 jam dipakai, saya udah terbiasa dan sama sekali nggak ada masalah sama bezelnya. Justru bagian layar ini saya anggap sebagai salah satu keunggulan HP ini karena kualitas gambarnya yang cakep. Dengan layar berukuran 5,5 inci beresolusi Full HD, kegiatan menonton di HP ini kerasa menyenangkan karena gambar yang ditampilkan kelihatan tajam, dan warnanya pun kelihatan cerah. Di sebelah kanan HP ini, kita akan menemukan tombol power dan volume. Di sebelah kiri ada slot yang bisa nampung 2 kartu nano SIM, dan nggak ada ruang tambahan buat kartu microSD. Di bagian atas ada jack audio 3,5 mm dan IR blaster alias inframerah, yang bisa dipakai buat dijadiin remote TV atau AC dan lainnya. Di bawah HP ini, kita akan menemukan port USB tipe C dengan lubang speaker di sebelah kanannya, dan mikrofon di sebelah kirinya. Sementara di bagian belakang kita akan menemukan 2 kamera belakang beresolusi 13 megapiksel, LED flash, sensor sidik jari, dan tulisan Liiko Insight di bawahnya. Karena pada dasarnya Cool Dual memang punya DNA Liiko. Tingkat akurasi sensor sidik jari di HP ini sudah akurat dan kecepatannya pun termasuk kencang. Secara keseluruhan saya suka sama desain dari Cool Dual ini. Walaupun penampilan bagian depannya kelihatan biasa aja, tapi bagian belakangnya bisa tampil bersih dan cukup elegan, terutama buat warna silver yang kita review kali ini. Sebelum kita lanjut ke bagian performa, saya bacain dulu spesifikasi dari HP ini. Coolpad Cool Dual menggunakan prosesor Snapdragon 625, GPU Adreno 510, RAM 3GB, memori internal 32GB, 2 kamera belakang 13 megapiksel yang jadi andalan utama HP ini dan akan kita bahas nanti, kamera depan 8 megapiksel, baterai 4060 mAh, dan sistem operasinya Android Marshmallow dengan skin EUI 5.8 yang udah diupdate. Skin ala Coolpad yang satu ini nawarin sistem yang lumayan beda dari skin Android di HP lain. Kalau kita men-swipe bagian atas layarnya, maka akan muncul tabel notifikasi. Sedangkan kalau kita men-swipe bagian bawah layarnya akan muncul... nggak ada yang muncul. Kita harus menekan tombol navigasi di sebelah kiri tombol home untuk memunculkan app drawer. Di sini kita juga bisa menemukan tombol quick action buat ngidupin center, kamera, ngambil screenshot, dan lainnya. Kayaknya sistem kayak gini bakal bikin sebagian orang seneng karena semua fungsi bisa diakses di satu tempat. Tapi bakal ada juga orang yang nggak seneng karena tampilannya kerasa sumpek. Oh iya, EUI 5.8 juga sudah nggak pakai app drawer lagi. Tapi sistem kayak gini udah lumayan umum karena udah diterapin di beberapa sistem Android lain. Contohnya kayak MIUI, Grace UX, Phantos OS, dan lainnya. Untuk performanya sendiri, Coolpad Cool Dual bisa ngejalanin semua aplikasi harian saya tanpa masalah. Kegiatan yang ringan-ringan kayak nonton YouTube, keliling Instagram sama Twitter, buka 9gag, Reddit, semuanya bisa dilakukan dengan nyaman. Yang kurang nyaman adalah ketika kita bermain game dalam waktu yang agak lama. Walaupun HP ini bisa ngejalanin berbagai macam game dengan lancar jaya, tapi pengalaman bermain kita akan berkurang karena suhu di sekitar belakang atas dekat kamera bakal kerasa panas.
Ketika dites di benchmark Antutu, Cool Dual catetin angka 70 ribuan dan sensor-sensornya udah cukup lengkap. Salah satu kelebihan yang saya suka dari Cool Dual adalah daya tahan baterainya yang di atas rata-rata. Dengan kapasitas 4060 mAh, saya jadi nggak harus bawa powerbank buat jaga-jaga setiap kali saya mau keluar rumah dalam waktu yang lama. Karena HP ini belum pernah loh kehabisan baterai dalam satu hari selama saya pakai. Minimal pasti bakal kesisa belasan atau 20-an% waktu saya mau tidur. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan soal dual kamera yang jadi nilai jual utama HP ini. Sistem kamera di Cool Dual ini lumayan menarik. Lensa 13 megapiksel di bagian atas untuk menangkap gambar kayak biasa, sedangkan lensa di bagian bawah buat menangkap gambar monokrom yang bisa digunakan sebagai informasi tambahan. Informasi tambahan ini punya beberapa fungsi, tapi fungsi yang paling utama adalah buat nambahin efek bokeh atau blur waktu kita lagi ngambil foto. Fitur yang disebut Coolpad sebagai fitur SLR ini bisa ngasih efek yang kece kalau dipakai dengan benar. Contohnya buat ngambil foto close up atau foto yang komposisinya nggak rumit. Tapi kalau komposisinya udah agak rumit atau tangan kita gerak-gerak pas lagi ngambil foto, efek blurnya bakal kelihatan sedikit ngaco, jadi harus agak pelan-pelan. Secara keseluruhan, foto yang dihasilin Cool Dual udah termasuk bagus. Warna yang ditangkap kelihatan alami dan detailnya pun oke. Yang agak kurang adalah dynamic range-nya yang bikin langit sore masih kelihatan putih banget. Supaya hasilnya kelihatan lebih seimbang, saya saranin pakai mode SDR aja. Coolpad juga bilang kalau kamera kedua di HP ini bisa bikin foto low light kelihatan lebih jelas dan bisa ngurangin noise di dalamnya. Tapi itu katanya. Karena buat saya perbedaannya memang kerasa sih, tapi nggak terlalu signifikan lah. Untuk selfie hasilnya juga termasuk bagus, walaupun dynamic range-nya juga nggak seimbang. Kesimpulannya, apakah Coolpad Cool Dual adalah HP yang recommended? Ya, dengan spesifikasi yang terbilang lumayan tinggi buat harga di kelasnya, baterai yang tahan lama, tampilan layar yang cakep, build quality yang oke, dan kualitas kamera yang bagus, HP ini bisa jadi alternatif bagus buat Anda yang punya budget 3 jutaan. Satu-satunya kelemahan yang cukup kerasa di HP ini adalah suhu bodinya yang bakal kerasa lumayan panas waktu dipakai buat main game dalam waktu lama. Tapi selain itu, saya nggak punya keluhan berarti. Nah, waktu ngirimin HP ini Coolpad ada nitip satu lagi Coolpad Cool Dual yang masih kebungkus rapi buat dikasih ke penonton video ini. Syaratnya gampang aja, jawab pertanyaan berikut ini. Apa satu hal simple, hal yang sederhana gitu yang bikin kalian ngerasa senang? Contohnya kalau saya sih, kebagian sederhana saya adalah bisa nyantai di minggu sore sambil minum kopi dan makan pisang goreng sambil nonton YouTube. Atau waktu saya lagi mau beli tiket bioskop, terus ada kursi kosong dan posisinya pas banget dan cuma kursi itu yang kesisa. Terus atau waktu saya lagi beli kentang goreng yang bentuknya lurus-lurus, taunya ada satu kentang yang bentuknya ngelingkar. Ya kira-kira begitu isinya, simple dan nggak biasa tapi bikin happy aja. Kalian jawab aja pertanyaan itu lewat komen di bawah dan jangan lupa tulisin alamat IG kalian, kayak di Instagram kalian. Karena saya bakal umumin pemenangnya pas tanggal 5 Juni nanti lewat IG saya di @gadgetins. Ya, jadi kayaknya gitu aja. Saya juga bakal undi itu lewat Instagram Live, terus pemenangnya bakal langsung saya hubungin lewat DM. Jadi ya syaratnya itu aja, jawab aja pertanyaan tadi, plus cantumin ID Instagram kalian. Kalian nggak harus subscribe atau follow Instagram, tapi kalau nggak mau kelewatan pengumumannya ya follow aja sih. Kalau nggak follow, tunggu aja DM-nya, tapi kalau nggak menang ya nggak tahu kalau kalian nggak menang. Oke, ada satu catatan lagi, pertanyaan tadi itu jawabannya nggak ada yang salah atau nggak ada jawaban yang paling benar. Asal kalian formatnya udah benar dan sesuai pertanyaan, otomatis kalian bakal ikutan giveaway-nya. Tapi pemenangnya bukan saya yang pilih ya, yang pilih itu random. Jadi mau pendek mau panjang asal jawabannya udah sesuai, itu nanti bakal saya random dan kalian bisa lihat sendiri di Instagram Live. Jadi ya, itu
keberuntungan lah bisa dibilang. Tapi semakin bagus pertanyaannya ya bonus menghibur orang yang baca aja. Jadi ya selamat menjawab dan semoga beruntung. Demikian review Gadgetin untuk Coolpad Cool Dual. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike aja jika tidak suka, dan jangan lupa subscribe buat melihat video-video review kayak gini lagi. Terima kasih sudah menonton, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk!